bersama Mata Indonesia. Oke, tentunya untuk sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam bahagia. NKRI tetap satu. Oke, tentunya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di channel Mata Indonesia ini supaya lebih berkembang, karena subscribe tidak bayar. Oke, di kesempatan gonjang-ganjing Mata Indonesia kita membahas ya ini dari hakim-hakim yang ada di Indonesia ini yang berkhianat kepada bangsa dan berkhianat pada amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyalahgunakan amanat itu. Tentunya sangat kita sesalkan ya. Jadi sebagai rakyat kecil dan rakyat awam, kita cuma bisa mengomentari semoga kedepannya Indonesia emas akan lebih baik. Oke, untuk sahabat-sahabatku ya, kita melihat di berita-berita sekarang ini banyak koruptor-koruptor yang telah ditangkap. Di era Pak Prabowo Subianto ini tentunya juga memerlukan dukungan dari rakyat Indonesia supaya Indonesia akan lebih maju dan mempermudah lapangan pekerjaan dan meningkatkan hasil pendapatan dari setiap penduduk, terutama rakyat kecil, supaya koruptor-koruptor ini bisa dihilangkan. Ini adalah oknum-oknum hakim ya, ternyata sudah banyak yang ditangkap karena kebanyakan menerima suap atau pelicin dari salah satu kliennya atau yang akan divonis hukum. Akhirnya vonis itu bisa meringankan dengan uang yang banyak, tentunya bermiliar-miliar ya. Ini Pak Prabowo ini sangat geram dengan hakim-hakim yang diangkat dan dibayar oleh pemerintah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin sudah bagus, tapi dia berkhianat, tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Oke, kabari Indonesia emas. Kita mengamati dan melihat juga netizen di Indonesia sudah sangat cerdas ya, di mana para koruptor-koruptor dan salah satu pejabat-pejabat yang tidak pro dengan rakyat tentunya akan ditindak. Dan tema di kali ini adalah hakim-hakim yang berkhianat. Ini adalah oknum-oknum untuk yayasan atau organisasi. Sebenarnya bagus ya, di perundang-undangan semua sudah ditulis bahwa aparat negara tidak boleh menerima suap atau gratifikasi uang. Tapi kenyataannya apa yang kita lihat di fonema di Indonesia ini? Banyak sekali para koruptor-koruptor ini bermain-main dengan penegak hukum. Karena memang yang dikorupsi itu lebih banyak, bahkan ada yang korupsi triliunan. Jadi kalau untuk bayar hakim-hakim ini sangat kecil. Jadi dia tidak takut berkorupsi. Lalu fenomena apa? Sehingga oknum-oknum, mungkin dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, berani berkorupsi. Karena ini adalah tidak luput dari godaan dunia. Karena dengan uang yang berlimpah, apapun bisa dibeli. Dan kesombongan pada diri kita
dengan kekayaan, dia bisa berbangga diri dan menyombongkan diri. Dia tidak tahu bahwa semua itu adalah titipan. Oke, untuk sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke yang mungkin sekarang mendengarkan, yang sekarang Anda menjadi salah satu pejabat atau PNS atau seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, ingat dan selalu ingat bahwa kedudukan itu ada batasnya. Pasti kita akan yang namanya pensiun. Kalau pensiun ini kita dengan baik, mempunyai nama yang baik, itulah kita berharap. Jangan sampai kita pensiun karena korupsi. Karena apa? Itu nanti akan diminta pertanggungjawabkan di hari akhir. Di hari setelah kita hidup di dunia ini, apapun yang ada, yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Oke, untuk para hakim, para polisi, para penegak hukum, para aparatur negara, ingatlah itu adalah amanat yang dipundakkan oleh rakyat dan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Anda jalankan dengan benar-benar dan sejujur-jujurnya. Jangan sampai Anda keliru memberi atau diberi menjalankan amanat itu dengan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Karena dengan merugikan Anda sendiri, Anda tidak akan rugi dunia, bahkan rugi yang ada di akhirat. Oke, sekarang yang hakim-hakim atau para oknum-oknum di kepolisian atau dimanapun yang sekarang Anda tersandung atau tertangkap. Sebenarnya apa? Kenapa Anda bisa tertangkap? Ini kita harus benar-benar dalam diri kita mengintrospeksi diri. Kenapa kita sudah menutupi yang namanya korupsi atau kejelekan diri bisa terungkap? Ini pada dasarnya kalau kita lihat dari sisi keagamaan, kalau kita agama Islam, sebenarnya Allah itu sangat sayang kepada Anda. Anda tidak sampai terjerumus sampai sepenggal kepala. Anda sudah diingatkan dan Anda tertangkap. Anda diharuskan bertobat dan bertanggung jawabkan perbuatan Anda yang ada di dunia ini. Karena Allah sayangnya itu, jadi Anda tertangkap. Kalau Allah tidak sayang, Anda tidak akan tertangkap. Bahkan sampai maut akan menjemput, baru akan dihisab. Jadi kalau Anda sekarang para oknum-oknum hakim-hakim atau oknum kepolisian, oknum kejaksaan, dan para pejabat-pejabat yang Anda sekarang ditangkap, itu adalah bonus Anda sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang sekarang masih belum ketahuan, Anda bertobatlah. Sebelum Anda nanti bertobat karena terpaksa. Jadi ini yang benar-benar kita harus pikirkan. Ini sebagai mata Indonesia hanya bisa mengulas dan mungkin himbauan kepada pemerintah atau pemangku kebijakan. Kalau yang akan menjadi aparatur negara atau para pejabat-pejabat elit dari golongan bawah ke atas, tolong pemerintah memberikan suatu audisi atau pemantapan. Nilai agamanya harus 100.
Jangan sekarang ini malah tidak ada. Dia pandai berpolitik, dia pandai dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu fisika, tapi tidak dinilai dari ilmu moral akhlak. Saya menghimbau kepada pemerintah Indonesia, terutama di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya sangat salut. Waktu pelantikan menteri-menteri, ada yang namanya pemantapan ya di Magelang. Tolong materi utama adalah agama. Baik itu agama Islam, agama Hindu, ada Buddha, Kristen, Protestan, atau yang berketuhanan. Dijadikan patokan nilai. Paling tidak tahu kalau namanya korupsi dan mensesalkan rakyat itu adalah ketololan, kebohongan, atau keburukan yang paling buruk. Walaupun Anda sangat kaya raya, tapi di hati Anda sudah tahu hasilnya dari mana. Maka saya mohon, saya menghimbau kepada pemerintahan yang ada di Indonesia, juga kepada Bapak Prabowo Subianto. Jadi setiap aparat pemerintahan, pejabat, kalau dalam orientasi atau pemantapan, kasih materi nilai agamanya harus 100, paling tidak di atas 70. Jangan sampai dihilangkan. Karena apa? Karena dengan uang seseorang bisa buta mata, buta hati, bahkan rela menjegal sahabat, teman, atau kawan. Oke, untuk para hakim-hakim dan para oknum-oknum jasa yang sudah ditangkap, silakan Anda menjalani. Dan yang belum, kalau Anda merasa bersalah, bertobatlah dan bekerjalah dengan baik di kemudian hari, supaya negara Indonesia akan lebih makmur, sejahtera, gemah, lipah, loh jinawi. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas ya masalah keburukan-keburukan. Semua itu tidak lepas dari kontrol pemerintah. Jadi kalau merasa janggal, terlalu berat yang dikorupsi, hukumannya kok ringan. Pasti ada sesuatu di belakang itu. Maka kita harus koreksi dan paling tidak ada tim khusus. Benar enggak ini tidak ada sogokan? Oke, di kesempatan ini semoga bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dan netizen-netizen semakin kritis dan semakin objektif dalam memberikan berita. Jangan sampai channel Anda besar karena kebohongan kepada publik atau berita-berita yang Anda khayal sendiri tidak sesuai dengan kenyataan. Anda harus mengoreksi diri di pribadi kita, pribadi diri sendiri. Apa saya sudah benar dalam melakukan sesuatu? Dan saya lihat ini sekarang di netizen, YouTuber banyak berita-berita yang tidak sesuai kenyataan. Dan jangan selalu menggoreng-goreng berita menjadi berita yang begitu mencekam. Berilah berita-berita kepada rakyat Indonesia, berita-berita yang objektif dan tidak dikurangi dan ditambahi. Tambahnya kalau menyimpang itu jelek, tambahnya kalau memang benar-benar sesuai dan apa yang ada itu juga bagus. Oke, di kesempatan ini mungkin kita berngomong, saya berpesan kepada sahabat-sahabatku yang mungkin sekarang kepada para pejabat, para hakim, polisi, tentara, atau guru, atau siapapun Anda yang merasa dibayar oleh rakyat, bekerjalah untuk rakyat. Jangan mengkhianati jabatan-jabatan. Anda sekarang bisa lolos di dunia, tapi nanti di akhirat Anda tidak akan bisa lolos. Sebelum itu terjadi dan omongan ini sampai di telinga Anda dan sadar
lalu bertobat dan berbuat baiklah. Karena apa? Dalam hidup ini, harta sebanyak apapun tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa adalah amal budi pekerti yang baik. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini kita lanjut lagi nanti di kabar-kabar Indonesia atau gonjang-ganjang Indonesia atau berita-berita yang mungkin bermanfaat untuk Anda semua, terutama pada diri pribadi saya. Oke, terima kasih. Tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe karena channel ini berkembang dari sahabat-sahabat semua. Saya cuma menginspirasi dari diri saya, dari pojokan kampung, dari orang yang paling ada di desa, di bawah. Semoga apapun perkataan saya ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, masukkan telinga kanan, buang telinga kiri. Karena semua pada dasarnya adalah berusaha dan berusaha sebaik mungkin. Karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Paling tidak terlalu. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, merdeka. NKRI tetap satu.